beberapa baterai tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini bisa dihidupkan. Untuk yang 4 ini memang tidak bisa dihidupkan ya teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami IDR Custom. Kali ini kita akan mencoba menghidupkan baterai, tentunya dengan cara yang lebih aman dan tidak beresiko. Kali ini kita sudah siapkan beberapa alat nanti untuk mencoba menghidupkan baterai ya. Yang pertama kita tentunya siapkan baterai, terus kita siapkan voltmeter, kemudian charger, dan beberapa alat yang kita butuhkan. Langsung saja kita sortir dulu baterainya. Ini ada voltmeter. Kita cek satu persatu. Ini under voltage. Ini under voltage ya. 0 volt nih, 0 volt. 0 volt. 0 volt. Ini ada voltage tapi kecil. Ini di atas 1 volt. Di atas 1 volt. Kosong. Ini di bawah 1 volt. Di bawah 1 volt. Oke, kita sudah mendapatkan 3 kelompok ya. Ini di bawah 1 volt lebih sedikit, ini di bawah 1 volt, dan ini adalah 0 volt. Nah, kita sudah mendapatkan 3 baterai golongan ini. Cara yang selanjutnya yaitu setelah kita setelah kita cek voltasenya, yang kita lakukan adalah mengetes dengan modul charger. Jadi kita tes apakah ini masih bisa dilakukan pengecasan. Nah, kita siapkan di sini modul TP4056 sudah kita siapkan. Nah, langsung saja kita coba satu persatu. Kalau merah berarti dia bisa mengecas. Nah, ini benar-benar kosong ya, benar-benar kosong. Kita singkirkan. Merah artinya dia bisa mengecas. Merah bisa mengecas. Merah bisa mengecas. Merah bisa mengecas. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Dan ini bisa juga. Ini bisa. Ini bisa. Dan ini bisa. Nah, ternyata ini bisa dilakukan pengecasan. Baik, setelah kita lakukan sortir ini tadi, baterai ini yang masih terdeteksi oleh modul. Artinya ada kemungkinan ini masih bisa digunakan. Untuk mencobanya, untuk membuktikannya, kita pakai alat atau litokala ini ya. Kita cek satu persatu. Kalau dia bisa mengecas, artinya dia nanti kemungkinan ini masih bisa mengecas ya. Kita masukkan aja ya. Kita masukkan satu persatu, apakah bisa mengecas. Nah, ini error ya. Ini error. Ini error. Ini juga error. 2 error ya. Ini bisa. Nah, ini juga bisa. Oke, setelah ini bisa, kita cek satu persatu. Ini bisa ngecas, bisa ngecas. Ini bisa ngecas, tapi maksimal hanya 1,5. Padahal voltase yang dibutuhkan itu adalah 3,7 minimal sampai 4,2 volt. Jadi kita golongkan baterai ini hanya sampai 1,5 volt saja. Jadi kita geser lagi ya ke sini ya. Jadi artinya baterai ini hanya terproteksi sampai 1,5 volt saja. Nah, kita golongkan di sini ya. Ini 1,5 volt, ini error. Kemudian kita cek lagi yang lain. Kita cek lagi yang lain ya. Kita sendirikan tadi, ini yang 1,5, ini yang. Nah, ini ya kelihatan error ya. Dia hidup, detek, hidup, detek, hidup, detek. Jadi ini error. Terus yang nomor 1 ini hanya 1,5. Kita singkirkan lagi ke sini. Ini hanya terdeteksi 1,5. Kemudian ini error ini. Error. Ini juga error. Ini juga error. Nah,
ini error atau kita golongkan di baterai yang tidak terdeteksi. Oke ya. Selanjutnya kita siapkan percobaan pertama. Percobaan pertama yaitu ini tadi yang sebelah sini yang error atau 0 volt ya, sebelah sini yang 1,5. Kemudian kita mencoba ya, cara yang pertama yaitu paralel. Kita siapkan alatnya ini. Kita siapkan alat untuk melakukan paralel. Pertama kita siapkan dulu baterai yang terisi full. Nah, ya minimal 3,7 sampai 4,2. Ini kemudian kita paralelkan. Ya, kita paralelkan di sini. Sudah, kita geser. Kemudian nanti kita ambil tadi yang 0 volt ya. 0 volt. Ini tadi 0 volt ya. Atau hanya ini 0 volt ya. Kemudian kita cas paralel di sini. Ini paralel ya, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Seperti itu. Kita coba 5 menit saja. Kita coba ya 5 menit saja. Kita tunggu 5 menit saja. Kita tunggu ya 5 menit saja. Ya nggak usah 5 menit sih, 2 menit saja untuk membuktikan. 2 sampai 5 menit. Sambil kita cek suhunya. Jadi nanti ini yang ada isinya itu akan membalancing atau mengalir ya, istilahnya ini kan kosong, di sini isi. Jadi dia nanti akan mengalir ke sini, mengalir ke baterai yang kosong ini. Jadi cara yang pertama ini cukup aman karena kita memparalel atau tidak merusak fisiknya. Ya, kita coba ya. Oke. Mungkin cukup ya. Kita ambil dan kita cek. Ternyata hanya 0 masih 0 volt. Jadi kesimpulannya ini kesimpulannya rusak, tidak bisa dipakai. Kemudian kita singkirkan di sini ya tadi ya yang error-error. Kita coba lagi. Pertama kita cek kembali ini masih berapa. 38, kita cari yang baru lagi aja. Kita cari yang nah, ini 40 ya. 40 kita masukkan ke sini. Kemudian kita paralel lagi. Kita tunggu ya. Kita nyalakan ini. Kira-kira 1 menit atau 2 menit saja. Jadi tadi ini 3 sudah tidak bisa ya. 3 ini tidak bisa. Sambil kita cek suhunya, biasanya kalau hangat atau ada sedikit panas di sini, biasanya ini mengalir, harusnya bisa mengalir. Seperti itu ya. Jadi dalam proses paralel ini kita membutuhkan baterai yang normal yang sudah diisi, dan baterai yang 0 volt itu hanya untuk pancingan saja. Nanti untuk yang full ini untuk memancing biar sel yang di sini hidup. Nah, ini sudah terasa hangat, kita hentikan aja di 1 menit. Lalu kita coba cek kembali. Kita cek kembali dan hasilnya masih di bawah ya, tapi sudah muncul voltase. Oke, kita simpan di sini. Kemudian kita lagi terus ya seperti itu, ini 0,8 kecil. Kita juga paralel di sini. Seperti itu terus ya. Jadi nanti kita kelompokkan mana yang voltasenya bisa naik. Dan jangan lupa ini yang sebelah sini juga harus dicek karena ini nanti semakin habis digunakan. Kita tunggu 1 menit. Bagusnya sih 5 menit kan, tapi nanti durasinya terlalu panjang. Nggak apa-apa, tapi yang penting sudah ketahuan mana yang ada voltasenya, mana yang belum. Nah, sudah 1 menit.
kita cek saja ya, kita hentikan waktunya, kemudian kita cek kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman, menjadi 3 volt ya. Artinya ini berpotensi masih normal atau hanya protek saja. Seperti itu terus kita ulangi. Kita cek kosong, kita masukkan. Kita cek dulu ini. Tadi sudah terbagi soalnya. Masih 39. Harusnya sih masih bisa. Kita cek lagi 1 menit lagi. Tadi 1 menit ya. Ini menuju ke 2 menit. Sambil kita cek suhu. Nah, yang ada voltase tadi ini nanti kita coba cas langsung cas di sini. Kita cas di sini ya. Sambil kita pantau juga nanti. Artinya ini kalau ini nanti bisa, artinya proteknya sudah terbuka teman-teman. Oke, ini sudah 2 menit. Kita stop lagi, kemudian kita cek lagi. Kita cek lagi, kita ambil. Oke, 14 ya. 14. Coba kita sendirikan dulu. Semoga masih bisa ngangkat ini. Kalau 14 itu biasanya kita paling tidak di angka 2 volt ya. Kalau 14 nanti kalau di litokala itu kedeteksinya ke 15 atau baterai nikel ya. Kemudian kita ganti baterai ini karena sepertinya sudah habis. Kita ganti baterai ya. Pakai ini, cek dulu. Oh, ini juga habis. Cari yang ini masih lumayan. Sama kita ulangi lagi sampai kita lagi ya. Oke, kita lanjut lagi, nanti berarti menuju ke 3 menit. Nah, ini teman-teman seperti ini, artinya dia mentok di 15. Nanti kita coba masukkan hidupan lagi, terdeteksi di berapa. Ini prosesnya cukup rumit ya, ke sana kemari. Sementara yang hijau ini sudah di atas 3,8 3,3, jadi ini kemungkinan normal. Kalau ini nanti sepertinya mentok di 155, kita lihat saja. Nah, ini sudah 3 menit juga. Kita hentikan dan kita cek lagi yang ini. Kita cek apakah masuk. Nah, 3,1 ya teman-teman. Artinya ini juga berpotensi karena ini 3,1 terbang ya teman-teman. Nah, 3,1 biasanya ini juga masih bisa. Kita cek lagi ini tadi yang warna ini ya. Berapa nih? Kita masukkan ke sini. Kita start lagi. Berarti nanti menuju ke 4 menit. Nah, ini nanti akan terbagi, ada yang lolos lithium dan ada yang tidak lolos lithium. Ini artinya kalau ini berhenti di 1,55 itu tidak lolos di lithium atau tidak bisa full nanti. Nanti kita pisahkan ini. Jadi kita ambil ya yang ini ya. Kita ambil nanti yang ini. Kita ambil yang oke, tetap jalan. Oke, ini sudah 4 volt. Maaf, 4 menit. Kita hentikan, stop. Kita ambil, kita tes lagi apakah dia naik. Naik ya, 3,1. Kita masukkan di sini. Nah, sambil kita pantau lagi. Kita lanjutkan yang ini berapa nih? 17. Kita paralel lagi. Kita lanjutkan. Jadi ini nanti ke 5 menit. Seperti itu terus ya teman-teman, diulang-ulang terus sampai nanti kita mendapatkan mana yang benar-benar rusak, mana yang tidak rusak. Ini sambil saya siapkan alat lain nanti untuk yang tahap selanjutnya. Ini kita singkirkan. Kita siapkan satu alat lagi, ini adalah X-Star. Nah, sambil menunggu, bahwasannya X-Star ini adalah kenapa saya pilih X-Star, karena X-Star ini bisa bekerja di tegangan bawah. Oke, hidup X-Starnya. Nah, ini sudah 5 menit ya.
5 menit, kita stop, kita ambil lagi, kita cek. Nah, di atas 3 volt artinya bisa masuk ke sini. Nah, begitu ya. Oke, seperti itu kita sudah mendapatkan beberapa yang sudah 3 volt ke atas, artinya nanti bisa full ini. Baik, selanjutnya tadi ini yang 1,55 ya. Kita pilih X-Star di sini. Kenapa X-Star? Karena X-Star itu bisa mulai tegangan yang paling bawah, teman-teman. Jadi kita coba di X-Star. Kalau litho kalah pasti tidak bisa. Nah, bagusnya X-Star ini, nah dia langsung bisa mendeteksi ke atas. Tapi juga kita perlu melihat proses pengecasannya. Nah, kalau dia bisa full atau langsung full itu biasanya malah ngedrop. Nah, ini voltasenya dilihat ya. Nah, turun, naik, turun. Nah, turun naik ya. Dan dia sudah full, artinya ini memang benar-benar rusak. Kalau dia seperti ini naik turun voltasenya, oh kurang jelas ternyata. Ini berarti golongannya rusak. Nanti kita cek kembali ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini yang kosong ya. Kosong kita paralel lagi di sini dan kita lanjutkan lagi ke 6 menit. Ya. Oke, sebagai untuk mengulang saja, yaitu tadi kita cek dulu voltasenya, kemudian kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, baru kita paralel dulu. Yang bisa di atas 3 volt atau 2,8 itu kita masukkan ke sini ya, teman-teman. Nah, ini. Kita masukkan ke sini. Kalau yang bisa full nanti dia akan full. Kalau tidak bisa full biasanya memang sudah rusak. Dan yang tidak bisa full kita coba di X-Star. Jangan di litho kalah. Kalau litho kalah pasti terdeteksi error. Kalau X-Star itu bisa membaca voltase paling bawah. Oke, ini sudah 6 menit ya. Sudah 6 menit, kita stop. Kita cek. Nah, 3 volt ya. 3 volt kita masukkan di X-Star. Nah, semoga voltasenya tidak naik turun. Kalau tidak naik turun berarti biasanya masih bisa. Seperti itu terus, kita coba yang lain juga. Ini 0. Oh, ini tadi 0 tidak bisa ya. Ini 0. Kita coba. Nah, kita coba lagi menuju 7 menit. Baik, ini sudah 7 menit, kita stop dulu. Ini sudah 7 menit, kita cek kembali. Nah, ternyata masuk 31, kita tes. Semoga nanti stabil. Lanjutkan lagi ini. Dan kita start lagi menuju 8 menit setengah. Baik, ini sudah 8 menit, kita cek kembali. Oke, ini 3,1 kita masukkan ke sini. Kita stop, kita coba yang terakhir nih. Kita juga paralelkan. Kita start lagi. Baik, teman-teman, ini sudah 10 menit untuk yang terakhir. Kita ambil 29 dan kita masukkan ke sini. Ini kita stop. Ya, di sini nantinya kita akan mulai fokus di yang ada ini. Jadi di sini ada mAh yang masuk dan voltase tadi pastikan nanti ada perubahan. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Ini kita cek tadi sudah jalan dari 10 menit ke 50, hampir 50 menit, berarti sudah 40 menit berjalan. Kemudian kita cek nih. Nah, ternyata ini bisa ya. Jadi keempat baterai ini ibaratnya bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya ini juga menunjukkan kenaikan menjadi 4 voltan ya. Tapi ada satu ini yang ini malah bertahan di 1,3, artinya ini jelek, kita ambil saja. Jadi ini jelek ya. Jadi teman-teman, berarti kita simpulkan dari beberapa baterai tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bisa dihidupkan. Untuk yang 4 ini memang tidak bisa dihidupkan ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya seperti itu.
Kemudian sebenarnya ada cara lain lagi untuk menghidupkan baterai, itu ditusuk bagian ini, lubang-lubangnya ini. Ditusuk bagian lubangnya ini, tapi itu tidak saya sarankan ya, karena itu nanti akan bisa menyebabkan kebocoran dan lebih berbahaya. Yang pertama sih ke alatnya ini nanti bisa pada rusak karena bocorannya ini akan masuk ke dalam rangkaian-rangkaian yang ada di alatnya. Yang kedua, paling utama itu untuk kesehatan itu sangat beracun untuk cairan yang keluar, teman-teman. Jadi cara itu tidak kita rekomendasikan. Cara yang terakhir itu ini dibuka dan diisi cairan, itu juga tidak kita rekomendasikan, karena untuk cara yang diketok tadi sama yang diisi cairan itu tadi sifatnya hanya sementara atau tidak akan bisa bertahan lama ya. Jadi cara yang paling efektif itu adalah membuka proteknya, atau paling tidak kita pakai cara paralel dan menghidupkan dengan charger yang bisa hidup atau bisa mendeteksi voltase rendah. Itu yang paling efektif. Dan nanti jangan lupa kalau sudah selesai ini nanti juga kita lakukan kita harus juga cek hasilnya apakah ada penurunan voltase atau tidak ya teman-teman ya. Jadi nanti kita setelah ini melanjut ke proses selanjutnya dan memastikan intinya baterai tidak drop. Caranya gimana? Caranya yaitu nanti kita melakukan istilahnya didiamkan selama minimal 2 hari, kemudian kita cek voltasenya apakah ada penurunan atau tidak. Dan untuk baterai-baterai yang dihidupkan seperti ini, saya tidak rekomendasikan untuk dijual. Kita hanya pakai pribadi aja, contohnya untuk tadi ya, untuk mancing baterai saja. Jadi tidak disarankan untuk dijual, kasihan nanti yang menjual ya teman-teman ya. Jadi sementara seperti itu teman-teman. Kita ulangi lagi, tadi langkah awalnya adalah dicek dulu apakah dia masih terdeteksi charger. Kemudian setelah terdeteksi charger, disendirikan, kemudian dicoba cas dengan di paralel dengan soket paralel ini. Kemudian setelah di paralel kita coba di alat tes ini. Dan yang paling berpengaruh di sini adalah alat tes yang merek X-Star ini, kebanyakan itu bisa di voltase rendah, artinya bisa diandalkan untuk menghidupkan baterai. Berbeda dengan litokala. Litokala itu kalau voltasenya rendah, tampilannya dia akan error atau menampilkan error. Jadi seperti itu. Mungkin jika ada penjelasan saya yang salah, mohon dikoreksi, bisa ketik di kolom komentar. Jika ada request video lain, bisa silahkan untuk di request. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.